warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah Rizky Fauzia. Di sini saya akan mereview materi linguistik yang telah diberikan pada semester ini. Materi yang pertama yaitu linguistik sebagai ilmu. Pengertian linguistik adalah ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya atau lebih tepatnya telaah ilmiah mengenai bahasa manusia. Selanjutnya yaitu keilmiahan linguistik. Pada dasarnya, setiap ilmu mengalami 3 tahap perkembangan, yaitu tahap pertama, tahap spekulasi. Pada tahap ini, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa prosedur-prosedur tertentu. Tahap yang kedua adalah tahap observasi dan klasifikasi. Pada tahap ini, para ahli di bidang bahasa baru mengumpulkan dan menggolongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Tahap yang ketiga adalah tahap adanya perumusan teori. Pada tahap ini, setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Kemudian, dalam disiplin itu dirumuskan hipotesis-hipotesis dan menyusun tes untuk menguji hipotesis-hipotesis terhadap fakta-fakta yang ada. Materi selanjutnya yaitu subdisiplin linguistik. Setiap disiplin ilmu biasanya dibagi atas bidang-bidang bawahan atau subdisiplin. Demikian pula pada linguistik. Di sini kita akan mencoba menggolongkan nama-nama subdisiplin linguistik itu berdasarkan yang pertama, berdasarkan objek kajian bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Ini dapat dibedakan adanya linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum adalah linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Pertanyaan-pertanyaan teoritis yang dihasilkan akan menyangkut bahasa pada umumnya, bukan bahasa tertentu. Sedangkan linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu seperti bahasa Inggris, bahasa Jawa, ataupun bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu berdasarkan objek kajiannya, bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa. Nah, ini dibedakan menjadi linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Linguistik sinkronik mengkaji bahasa pada masa terbatas, misalnya mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an. Studi linguistik sinkronik ini biasanya disebut juga dengan linguistik deskriptif. Sedangkan linguistik diakronik berupaya mengkaji bahasa pada masa yang tidak terbatas, bisa sejak awal kelahiran bahasa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut. Kajian linguistik diakronik ini biasanya bersifat historis dan komparatif. Berdasarkan objek kajiannya, yaitu menurut struktur internal bahasa atau bahasa itu dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, dibedakan menjadi linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro mengarahkan pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau pada umumnya. Sedangkan linguistik makro menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Materi selanjutnya yaitu analisis bawahan langsung. Analisis bawahan langsung sering disebut juga analisis unsur langsung atau analisis bawahan terdekat. Adalah suatu teknik dalam menganalisis unsur-unsur atau konstituen-konstituen yang membangun suatu satuan bahasa, entah satuan kata, satuan frase, satuan klausa, maupun satuan kalimat. Nah, seperti contoh di bawah satu ini. Kata baru dapat ditafsirkan lebih dahulu bergabung pada konstituen guru, tetapi dapat juga pada konstituen datang. Linguistik akan memberikan manfaat langsung bagi mereka yang berkecimpung dalam kegiatan yang berhubungan dengan bahasa. Bagi linguis sendiri, pengetahuan yang luas mengenai linguistik tentu akan sangat membantu dalam menyelesaikan tugasnya. Bagi peneliti, kritikus, dan peminat sastra, linguistik akan membantunya dalam memahami karya-karya sastra dengan lebih baik. Materi selanjutnya yaitu bahasa. Secara umum, linguistik adalah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Nah, pengertian bahasa. Menurut Kari Dalaksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer
yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Sedangkan bahasa yang menjadi objek linguistik adalah bahasa yang digunakan secara harfiah, yaitu bahasa sebagai lingu, language, dan parol. Kemudian hakikat bahasa. Didapat ciri-ciri bahasa dari definisi oleh Kari Dalaksana di atas, yaitu pertama, bahasa itu sendiri terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur menurut pola tertentu dan membentuk satuan bahasa. Contohnya, kucing itu melompat ke meja, terdiri dari komponen SPO, subjek, predikat, objek. Kucing menjadi subjek, melompat menjadi predikat, dan meja sebagai objek. Yang kedua yaitu bahasa sebagai lambang. Lambang dalam segala seluk-beluknya dikaji dalam kajian semiologi atau ilmu semiotika. Dalam semiotika dibedakan beberapa jenis tanda, antara lain tanda sing, lambang, sinyal, gejala, gerakan isyarat, kode indeks, icon, dan kesemuaannya bisa diartikan sesuatu yang digunakan untuk mengidentifikasikan hal-hal yang belum tersirat. Sedangkan sebagai lambang adalah dalam wujud bunyi bahasa, bukan wujud yang lain seperti yang ditulis di atas. Selanjutnya yaitu bahasa sebagai bunyi. Bahasa sebagai bunyi adalah bahasa yang berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dapat dikombinasikan dengan bunyi-bunyi lain untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya yaitu bahasa itu bermakna. Bahasa dalam bentuk-bentuk bunyi yang mempunyai makna, sehingga bisa menyampaikan suatu pesan, konsep, ide, atau pikiran. Selanjutnya yaitu bahasa itu arbitrer. Maksudnya yaitu tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa atau bunyi dengan konsep atau sesuatu yang dilambangkan, sehingga ini bisa mengakibatkan adanya berbagai macam dialek atau bahasa daerah. Selanjutnya bahasa itu konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahasa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang-lambang sesuai dengan konsep yang dilambangkan, sehingga komunikasi tidak terhambat. Kemudian bahasa itu produktif. Meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang terbatas ini dapat dibuat satuan bahasa yang tak terbatas. Keproduktifan bahasa Indonesia dapat dilihat dengan banyaknya kalimat yang dimuat. Menurut data kosakata di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 60.000 buah, tetapi dapat dibuat puluhan juta kalimat. Keproduktifan bahasa memang ada batasnya. Selanjutnya, bahasa itu unik. Setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kalimat. Keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Artinya, kalau pada kata tertentu dalam kalimat kita diberikan tekanan, maka makna kata itu tetap, yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Selanjutnya, bahasa itu universal. Bahasa bersifat universal karena ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Ciri yang universal ini tentunya merupakan unsur bahasa yang paling umum, yaitu berupa bunyi konsonan dan vokal yang dikaitkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat bahasa lain. Bahasa itu dinamis. Bahasa satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan manusia dalam kehidupannya. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai bahasa, sehingga karena keterikatan dan keterkaitannya dengan manusia, maka bahasa disebut dinamis, di mana bahasa itu akan ikut berubah mengikuti kegiatan masyarakat yang selalu berubah, beraneka ragam kegiatannya. Perubahan bahasa itu bisa terjadi pada semua tataran, baik fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kemudian bahasa itu bervariasi. Masyarakat memiliki latar belakang dan lingkungan yang tidak sama, sehingga bahasa-bahasa yang digunakan juga akan bervariasi atau beragam. Variasi bahasa tersebut meliputi yang pertama yaitu idiolek, yaitu variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan atau ciri khas bahasa seseorang. Yang kedua yaitu dialek,
yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Yang terakhir yaitu bahasa itu manusiawi, bahwa bahasa hanya milik manusia yang tercipta karena intelijensinya dan hanya dapat digunakan oleh manusia dalam kehidupannya sebagai alat komunikasi. Selanjutnya yaitu bahasa dan faktor luar bahasa. Objek kajian linguistik mikro adalah struktur intern bahasa atau sosok bahasa itu sendiri, sedangkan objek kajian linguistik makro adalah bahasa dan faktor-faktor di luar bahasa atau segala hal yang berkaitan dengan kegiatan manusia dalam masyarakat. Lebih jelasnya yaitu sebagai berikut. Faktor luar bahasa, ada masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa yaitu sekelompok orang yang merasa menggunakan bahasa yang sama, sehingga konsep masyarakat bahasa bisa menjadi luas bahkan menjadi sempit. Contohnya, bahasa daerah sempit, bahasa Inggris luas. Kemudian, masyarakat bahasa ini dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat bilingual dan masyarakat multilingual. Masyarakat bilingual yaitu kelompok masyarakat yang menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya. Sedangkan masyarakat multilingual yaitu kelompok masyarakat selain menggunakan dua bahasa di atas juga ditambah dengan bahasa asing. Selanjutnya, variasi dan status sosial bahasa. Macam variasi bahasa berdasarkan status pemakaiannya. Yang pertama yaitu variasi bahasa tinggi atau ragam bahasa Indonesia baku, dilambangkan dengan bahasa T. Digunakan dalam situasi resmi, misalnya pidato kenegaraan, surat menyurat resmi, dan buku pelajaran. Kedua yaitu variasi bahasa rendah atau ragam bahasa Indonesia non-baku, dilambangkan dengan bahasa R. Digunakan dalam situasi tidak resmi, misalnya di kantin sekolah, di jalan, atau dalam kehidupan sehari-hari yang tidak termasuk dalam kegiatan formal. Dipelajari secara langsung di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Himnes, seseorang pakar sosiolinguistik, menyatakan suatu komunikasi dengan menggunakan bahasa harus memperhatikan 8 unsur yang diakronimkan sebagai speaking, yaitu yang pertama, setting dan scan adalah waktu dan tempat terjadinya percakapan. Yang kedua, partisipan adalah orang-orang yang terlibat dalam percakapan. Ends, maksud dan hasil percakapan. Consequences, bentuk dan isi percakapan. K, cara atau semangat dalam melaksanakan percakapan. Instrumentalities, jalur percakapan, apakah lisan atau bukan, dan genre atau kategori bahasa yang digunakan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam berkomunikasi lewat bahasa harus memperhatikan faktor-faktor siapa lawan bicara kita, topik apa, situasinya bagaimana, tujuannya apa, jalur yang digunakan itu jalur apa, dan ragam bahasa apa yang digunakan. Nah, masih dalam variasi dan status sosial bahasa. Yang keempat yaitu kontak bahasa. Kontak bahasa terjadi jika dalam masyarakat terbuka yang para anggotanya dapat menerima kedatangan anggota dari masyarakat lain, baik satu atau lebih anggota masyarakat. Dengan adanya kontak bahasa, maka akan terjadi bilingualisme dan multilingualisme dalam berbagai macam kasusnya, seperti yang pertama, interferensi, yaitu terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan sehingga tampak adanya penyimpangan kaidah-kaidah dari bahasa yang sedang digunakan. Yang kedua, integrasi. Dalam integrasi ini, unsur-unsur yang berintegrasi telah disesuaikan baik lafal, ejaan, maupun tata bentuknya sehingga memerlukan waktu yang lama. Contohnya, kata-kata montir, riset, dan dongkrak. Selanjutnya yaitu alih kode. Alih kode yaitu beralihnya penggunaan suatu kode atau ragam bahasa tertentu ke dalam kode yang lain. Terjadi karena ada sebab yang mendasari, misalnya perubahan situasi atau topik pembicaraan. Yang terakhir yaitu campur kode. Berbeda dengan alih kode, pada campur kode biasanya terjadi tanpa sebab atau alasan. Biasanya terjadi dalam situasi santai atau tidak menentukan ungkapan untuk konsep yang akan dikemukakan. Selanjutnya yaitu klasifikasi bahasa. Pendekatan-pendekatan dalam klasifikasi bahasa meliputi yang pertama, pendekatan genetis atau klasifikasi genetis atau klasifikasi genologis. Dilakukan dengan melihat garis keturunan bahasa itu. Artinya suatu bahasa berasal dari yang lebih tua kemudian pecah dan menurunkan dua bahasa baru,
berdasarkan kriteria bunyi atau arti, yaitu atas kesamaan bentuk atau bunyi dan makna yang dikandung. Selanjutnya yaitu pendekatan tipologis atau klasifikasi tipologis. Dilakukan berdasarkan dengan kesamaan tipe yang terdapat pada sejumlah bahasa seperti mengenai bunyi, morfem, kata, frase, kalimat, sehingga dapat dilakukan pada semua tata bahasa. Yang ketiga yaitu pendekatan areal atau klasifikasi areal. Dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain dalam satu areal tanpa memperhatikan ada tidaknya kekerabatan kedua bahasa tersebut. Terakhir yaitu pendekatan sosiolinguistik atau klasifikasi sosiolinguistik. Dilakukan berdasarkan hubungan bahasa dan faktor-faktor masyarakat seperti status, fungsi, penilaian yang diberikan masyarakat terhadap bahasa itu. Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan kriteria historisitas atau sejarah pemakaian bahasa, standarisasi atau status bahasa formal atau tidak formal, vitalitas, ada tidaknya penutur bahasa secara aktif, dan homogenesitas yaitu apakah tata bahasa dan leksikonnya diturunkan. Materi selanjutnya yaitu relasi makna. Yang dimaksud dengan relasi makna adalah hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa lainnya. Dalam pembicaraan tentang relasi makna ini biasanya dibicarakan masalah-masalah berikut. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu satuan ujaran dengan satuan ujaran lainnya. Misalnya, kata betul dan kata benar. Di sini ada faktor yang mempengaruhi sinonim. Yang pertama yaitu faktor waktu, faktor tempat atau wilayah, faktor keformalan, faktor sosial, faktor kegiatan, dan yang terakhir yaitu faktor nuansa makna. Kemudian relasi makna yang selanjutnya, antonim. Antonim adalah hubungan semantik antara dua buah satuan ujaran yang maknanya kebalikan, pertentangan atau kontras antara yang satu dengan yang lainnya. Contohnya yaitu kata mati dan hidup. Selanjutnya polisemi. Polisemi adalah sebuah kata atau satuan ujaran yang memiliki makna lebih dari satu. Sebuah kata atau satuan ujaran disebut polisemi apabila kata itu mempunyai makna lebih dari satu. Misalkan, kata kepala yang setidaknya mempunyai makna bagian tubuh manusia, ketua atau pemimpin, sesuatu yang berada di atas, sesuatu yang berbentuk bulat, dan sesuatu atau bagian yang sangat penting. Yang keempat yaitu homonimi. Homonim adalah dua buah kata atau suatu ujaran yang bentuknya kebetulan sama tetapi maknanya berbeda. Misalkan kata bisa yang berarti racun ular dan bisa yang berarti sanggup. Ada dua istilah lain yang dapat dibicarakan dalam homonimi itu, yaitu homofoni, kesamaan bunyi antara satuan ujaran tanpa memperhatikan ejaannya, apakah ejaannya sama atau berbeda. Misalkan kata bank yang artinya lembaga keuangan dan bank dalam bentuk singkat dari abang yang berarti kakak laki-laki. Selanjutnya yaitu ada homografi, bentuk ujaran yang sama ejaannya tetapi ucapan dan makna tidak sama. Misalkan kata apel yang berarti buah dan apel yang berarti kegiatan berkumpul dalam sebuah upacara. Yang kelima ada hiponimi. Hiponimi adalah hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya terucap dalam bentuk ujaran yang lain. Misalkan kata merpati dengan burung. Makna dari kata merpati tercakup dalam makna kata burung. Yang keenam, ambiguity atau ketaksaan. Ambiguity atau ketaksaan adalah gejala dapat terjadinya kegandaan makna akibat tafsiran yang berbeda. Misalkan bentuk buku sejarah baru bisa ditafsirkan makna menjadi buku sejarah itu baru terbit dan buku itu memuat sejarah zaman baru. Yang ketujuh, redundansi. Istilah redundansi biasanya diartikan sebagai berlebih-lebihan penggunaan unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Misalkan pada kalimat bola itu ditendang oleh Dika tidak akan berbeda maknanya bila dikatakan bola itu ditendang Dika. Jadi kata oleh inilah yang dianggap redundansi atau berlebih-lebihan. Materi selanjutnya yaitu sintaksis. Sintaksis ini memuat beberapa materi ya.
Yang pertama ada kata. Kata dalam tatanan sintaksis merupakan bagian terkecil yang bersifat hierarkial menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frase. Frase didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif atau lazim, juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Selanjutnya yaitu klausa. Klausa merupakan tataran di dalam sintaksis yang berada di atas tataran frase dan di bawah tataran kalimat. Klausa adalah satuan sintaksis berupa runtutan kata-kata berkonstruksi predikat. Artinya di dalam konstruksi itu ada komponen berupa kata atau frase yang berfungsi sebagai predikat dan yang lainnya berfungsi sebagai subjek, objek, dan keterangan. Selanjutnya yaitu kalimat. Kalimat merupakan satuan yang langsung digunakan dalam berbahasa. Maka para tata bahasawan tradisional biasanya membuat definisi kalimat dengan mengaitkan peran kalimat itu sebagai alat interaksi dalam kelengkapan pesan atau isi yang akan disampaikan. Oleh karena itu, definisi seperti kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap merupakan definisi umum yang bisa kita jumpai. Kalimat memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama kalimat inti dan kalimat non-inti. Kalimat inti adalah kalimat yang dibentuk dari klausa inti yang lengkap bersifat deklaratif, aktif, atau netral dan alternatif. Sedangkan kalimat non-inti adalah kalimat yang berbentuk dengan pengubahan pola kalimat inti melalui proses seperti penafsiran, pengingkaran, penanyaan, perintah, penginversian, pelesapan, atau penambahan. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau satu kerangka yang menyusun klausa yang memberikan satu makna utuh dalam ujaran tersebut. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa utama yang digabungkan sehingga masing-masing klausa tersebut bisa menjadi kalimat sendiri-sendiri jika dipecah. Yang ketiga yaitu ada kalimat mayor dan kalimat minor. Kalimat mayor adalah kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung dua unsur pusat, yakni bisa terdiri dari subjek dan predikat, atau subjek, predikat, objek, ataupun lebih dari itu, misalkan disertai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan kalimat minor adalah kalimat yang mengandung satu unsur pusat. Unsur pusat yang sering digunakan dalam kalimat berupa predikat. Kalimat minor umumnya digunakan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan, sebagai perintah ataupun seruan. Yang keempat ada kalimat verbal dan kalimat non-verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang mempunyai kata kerja atau verb. Sebuah kalimat menjadi verbal jika terdapat kata kerja dalam kalimat tersebut tanpa memperhatikan posisi dari kata kerja tersebut. Sedangkan kalimat non-verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa finite verb. Predikat dari kalimat nonverbal bisa adjektif atau kata sifat, noun atau kata benda, dan adverb atau kata keterangan atau jenis kata lainnya. Yang kelima, kalimat bebas dan kalimat terikat. Kalimat bebas adalah kalimat yang memiliki unsur lengkap, sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Sedangkan kalimat terikat adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai ujaran lengkap atau menjadi pembuka paragraf atau wacana tanpa bentukan konteks. Materi selanjutnya yaitu semantik. Semantik adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Ada beberapa makna dalam semantik, yaitu makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksi meski tanpa konteks apapun. Yang kedua, makna gramatikal. Baru ada kalau terjadi proses gramatikal secara afiksasi, reduplikasi, komposisi, atau kalimatisasi. Selanjutnya ada makna denotasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Yang terakhir yaitu ada makna konotasi. Makna konotasi ini merupakan istilah yang bisa digunakan dalam ilmu bahasa.
Makna konotatif digunakan untuk memperindah suatu kalimat ungkapan pada sebuah kata. Kata ini biasanya mengandung makna kiasan atau bukan kata sebenarnya. Materi terakhir yaitu sejarah dan aliran linguistik. Linguistik tradisional. Linguistik tradisional adalah segala hal mengenai paham, aliran, dan tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno sehingga zaman Renaissance. Dalam zaman linguistik tradisional, para ahli bahasa saat itu mengkaji bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Selanjutnya ada linguistik zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman Yunani mempunyai sejarah yang sangat panjang, yaitu dari lebih kurang abad ke-5 sebelum Masehi sampai lebih kurang abad ke-2 Masehi. Jadi kurang lebih sekitar 600 tahun. Masalah pokok kebahasaan yang menjadi pertentangan para linguis pada waktu itu adalah: pertama, pertentangan antara fisis dan nomos, dan yang kedua yaitu pertentangan antara analogi dan anomali. Dalam studi bahasa Yunani ini, kita mengenal nama berupa kaum atau tokoh yang mempunyai peran besar dalam studi bahasa tersebut, yaitu ada kaum Sofis, Plato, Aristoteles, kaum Stoik, dan kaum Alexandrian. Selanjutnya yaitu zaman Romawi. Studi bahasa pada zaman Romawi dapat dianggap kelanjutan dari zaman Yunani, sejalan dengan jatuhnya Yunani dan munculnya kerajaan Romawi. Boleh dikatakan orang Romawi yang mendapat pengalaman dalam bidang linguis dari orang Yunani. Selanjutnya yaitu zaman pertengahan. Studi bahasa pada zaman pertengahan di Eropa mendapat perhatian penuh terutama oleh para filsuf, dan bahasa Latin menjadi lingua franca karena dipakai sebagai bahasa kerja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Selanjutnya zaman Renaissance. Zaman Renaissance dianggap sebagai zaman pembuka abad pemikiran abad modern. Dalam sejarah studi bahasa ada dua hal pada zaman Renaissance ini yang menonjol dan yang perlu dicatat, yaitu: satu, selain menguasai bahasa Latin, sarjana-sarjana pada waktu itu juga menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Dua, selain bahasa Yunani, Latin, Ibrani, dan Arab, bahasa-bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasan, penyusunan tata bahasa, dan malah juga perbandingan. Terakhir yaitu menjelang lahirnya linguistik modern. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern. Masa antara lahirnya linguistik modern dengan masa berakhirnya zaman Renaissance ada satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah studi bahasa. Tonggak yang dianggap sangat penting itu adalah dinyatakannya adanya hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani, Latin, dan bahasa-bahasa Jerman lainnya. Hal tersebut dikemukakan oleh Sir William Jones dari East India Company di hadapan The Royal Asiatic Society di Kalkuta pada tahun 1786. Pernyataan Sir William Jones itu telah membuka babak baru sejarah linguistik, yakni dengan berkembangnya studi linguistik berbanding atau linguistik historis komparatif serta studi mengenai hakikat bahasa secara linguistik terlepas dari masalah filsafat Yunani kuno.